Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Rabu 22 November 2023. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sudah sangat sering dan sangat hafal dengan kisah talenta yang diambil dari kitab suci. Namun pada hari ini, Injil Lukas menyuguhkan kepada kita dengan versi yang sedikit berbeda. Dalam Injil Lukas ini, seorang bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja di suatu tempat. Sebelum berangkat, ia menitipkan minanya atau uangnya kepada hamba-hambanya. Ada yang 10 mina, ada yang 5 mina, dan ada yang 1 mina. Sekembalinya dia dari tempat penobatannya sebagai raja, ia mendapati hambanya yang mendapat 10 mina itu mengembalikan minanya menjadi 20 mina atau 10 mina hasil kerjanya. Dan kepada hamba ini, sang raja yang baru dinobatkan memberi 10 daerah kekuasaan untuk dikerjakannya. Dan kepada hamba yang mempunyai atau mendapat 5 mina, ia pun mengembalikan 10 mina atau 5 mina hasil dari yang diberikan kepadanya. Sang raja juga memuji pekerjaannya dan menghadiahkan 5 daerah kekuasaan untuk dikuasainya. Dan kepada hamba yang mendapat 1 mina, ia bukan memberikan hasil mina yang ia terima dari tuannya, tapi ia mengembalikan mina tuannya itu tanpa ada hasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Lukas ini sedikit ada perbedaan versi, bukan menggunakan talenta tapi menggunakan mina. Namun intinya tetap sama. Bagaimana suatu yang dipercayakan kepada kita dapat kita kembangkan. Dan kepada orang-orang yang tidak berkenan mengembangkan adalah seperti hamba yang mendapat 1 mina tadi. Ia menghadap kepada tuannya dan mengatakan tuannya mengambil di mana tuannya tidak menaruh. Ini adalah sebuah alasan baginya untuk menentang apa yang diperintahkan tuannya kepadanya. Sebagai hamba, tentunya dia tidak perlu bertanya apa tujuan, apa kehendak Tuhan, tapi dia sepantasnya melaksanakan apa yang diperintahkan tuannya. Dia mengakui tuannya itu adalah sebagai Tuhan, tapi dia tidak sejalan dengan perkataannya, sebab dia menentang apa yang dipesankan tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keselarasan antara perkataan dengan perbuatan atau tindakan adalah suatu indikasi bahwa seseorang itu layak dan pantas untuk dipercaya, layak dan pantas untuk diteladani. Demikian kepada hamba yang mendapat 10 mina dan 5 mina. Mereka mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepercayaan lebih besar pun akan diserahkan kepadanya. Sebaliknya, hamba yang mendapat 1 mina, ia menerima kepercayaan dari tuannya, namun ia menyia-nyiakan kepercayaan itu, dan ia tidak sungguh-sungguh patuh kepada tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di masa tahun politik di negara kita ini, sangat banyak kita lihat contoh-contoh orang yang tidak selaras antara perkataan dan perbuatan. Ada orang yang mengakui si A adalah pimpinannya, presidennya. Namun di sisi lain, ia menentang segala apa yang diperintahkan pimpinan presidennya itu. Di belakang dia merongrong. Dia ingin menjadikan dirinya lah
di atas presiden yang diakuinya sebagai pimpinan. Ia ingin menguasai, ingin memimpin pimpinannya. Ini adalah sikap rongrongan seperti yang dilakukan oleh seorang hamba yang mendapat satu mina tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai orang mengimani Kristus untuk menyelaraskan antara ucapan dan perkataan kita agar kita menjadi orang-orang yang pantas diberi kepercayaan, orang-orang yang pantas diteladani. Sebab apa yang keluar dari mulut kita harus mencerminkan apa yang di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pantas dan layak. Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hati-hatilah dengan orang yang beda perkataan dengan hatinya, sebab mereka adalah para pengkhianat yang siap kapan saja akan merongrong dirimu, siap kapan saja akan rela menggadaikan imannya. Kalau kita lihat dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Matias dengan teguh mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan ajaran leluhur. Walaupun ada rongrongan dari raja, ada perintah dari raja untuk meninggalkan imannya, ia rela menentang, rela bertahan, bahkan ia rela kehilangan segala hartanya demi mempertahankan iman dirinya sendiri dan iman keluarganya. Ia tinggalkan segala harta bendanya untuk kesetiaan akan iman kepada Allah saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga kita dapat meneladani Matias yang teguh akan iman akan Allah, dan kita menjadi pantas disebut sebagai pengikut Allah yang setia, yang jujur antara ucapan dan perbuatan kita. Amin. Tuhan memberkati.